Selamat pagi, salam sejahtera. Daily Wisdom hari ini bersama saya, Pendeta Emeritus Andreas Gunawan Priyono. Tema yang akan saya ketengahkan adalah dipilih Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami mau Tuhan berbicara dan kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 1 ayat 30 dan 31. Lukas 1 ayat 30 dan 31 demikian bunyinya. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Dipilih Allah. Hidup kita tidak terlepas dari dipilih dan memilih. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Apa yang harus kita pilih? Harus kita tentukan sendiri. Nah, biasanya kita pasti akan memilih yang terbaik. Kita memilih yang prima. Nah, bagaimana dengan dipilih? Kita pernah dipilih, saudara. Entah saudara waktu masih sekolah dipilih jadi ketua kelas, ketua panitia, di dalam gereja dipilih jadi ketua ini dan ketua itu. Bagaimana rasanya dipilih? Ya, dipilih itu ada yang bangga. Kenapa saya yang dipilih? Dan itu satu kehormatan. Tapi ada juga yang dipilih justru menjadi beban. Waduh, berarti saya akan bertambah pekerjaan saya karena saya dipilih. Dan dipilih itu berarti tanggung jawab. Lalu ada juga saya dipilih berarti ya saya tidak punya waktu lagi untuk ini dan itu. Yang pasti saudara, dipilih itu berarti ada yang istimewa dalam hidup kita. Dipilih itu artinya orang melihat kita, melihat Anda, ada kelebihan-kelebihan, ada yang berbeda yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Bagaimana kalau yang memilih itu adalah Allah? Nah, Maria didatangi utusan Allah, malaikat Gabriel, memberitahukan bahwa Maria itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamainya Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Malaikat memberitahukan kepada Maria dengan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Nah, ini pemilihan dari Tuhan, pemilihan dari Allah. Tidak ditanya mau atau tidak, pokoknya kamu dipilih. Maria dipilih. Maria akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Nah, Maria waktu itu ragu-ragu. Kenapa? Pertama, belum bersuami, masih dalam status tunangan. Kedua, kalau ada orang melihat masyarakat Yahudi yang ketat dengan agama Yahudi, peraturannya adalah kalau seorang ibu itu hamil dan dia belum menikah secara resmi, itu bisa diseret keluar kota, dilempari batu, dirajam sampai mati. Tetapi malaikat itu memberi kesaksian. Kenapa engkau ragu? Itu loh sanak saudaramu yang bernama Elisabeth. Dia sudah tua dan dia dinyatakan mandul. Tetapi dia hari ini sedang mengandung 6 bulan. Seorang anak yang nanti juga akan lahir. Lalu malaikat mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan akhirnya Maria menyerah, "Ya, aku ini hamba, aku ini hanya hamba, jadilah apa yang engkau katakan." Saudara-saudara, bagaimana menjadi orang yang dipilih Allah? Pertama, dipilih Allah itu diistimewakan Allah. Anda itu mungkin dalam hidup sehari-hari direndahkan, dihina, dibully, tetapi ketika Anda dipilih Allah, itu diistimewakan Allah. Syaratnya, kalau kita diistimewakan Allah, harus
Pertama, selalu berhubungan dengan Allah. Dan siap diguncang oleh apapun juga. Karena Anda berbeda dengan yang lain. Siap hadapi tantangan dan pergumulan. Tapi percaya bahwa di balik pemilihan itu ada penyertaan Allah. Tuhan menyertaimu. Yang kedua, dipilih Allah itu diberi tugas khusus. Maria dipilih dari sekian banyak perempuan. Tugasnya mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang sudah dipesan kelak dinamai Yesus. Di satu sisi senang, di sisi lain, wah was-was. Saya belum bersuami, saya hamil, orang tahu, apa jadinya dengan hidup saya? Pasti saya akan mati. Dan Maria menjadi ragu. Wah, apa mungkin itu terjadi? Saya belum bersuami. Tapi malaikat tetap meneguhkan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Menjadi orang Kristen seharusnya selalu hidup dalam sukacita. Karena janji Tuhan mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Allah berkehendak untuk membentuk Anda, membuat Anda dipilih, dan membuat Anda istimewa, apa susahnya? Bagi Allah yang ajaib bisa terjadi, yang tidak mungkin bisa jadi nyata. Dan yang ketiga, dipilih Allah itu, rendahkan dirimu menjadi hamba. Setelah Maria diyakinkan oleh malaikat bahwa sanak saudaramu Elisabet itu mengandung, padahal dia dikatakan mandul, percaya atau tidak? Nah, kalau kita sudah mau dipilih Allah, kita harus rela menundukkan diri kita menjadi hamba, jangan menjadi tuan. Kita rela untuk belajar berjalan bersama Tuhan, percaya bahwa yang dihadiahkan Tuhan, kita dipilih itu pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Tidak usah kita memberontak apabila apa yang terjadi dengan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Saya kan dipilih Allah, diistimewakan, kok seperti ini? Oh, tidak usah berontak. Jadilah hamba yang selalu menurut tuannya, itu saja. Maka hasilnya pasti akan luar biasa. Sekarang renungkan. Masihkah Anda yakin bahwa Anda dipilih oleh Allah? Masihkah Anda akan bertahan bahwa sampai aku menutup mata, aku tidak mau berubah dan tidak mau berpindah, aku tetap orang yang dipilih Allah menjadi anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami yang sudah mendengarkan Daily Wisdom hari ini. Kami diyakinkan bahwa kami sungguh-sungguh orang yang dipilih Allah menjadi orang percaya karena kami sudah dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.